Sebelum yang namanya internet itu menyebar luas di sini, dulu tuh ada satu media yang aku suka banget dan bisa dibilang ya suka ngoleksi juga, yaitu majalah video game. Katakanlah kayak Sigma, Geostation, Ultima, Hot Game, dan yang lain-lain kalau kalian ingat. Nah, tapi entah kenapa aku lupa sebenarnya kapan majalah game ini hilang gitu aja, aku yang nggak tahu kapan karena aku juga udah mulai shifting masa-masa itu ke game PC. Jadi kayak hilang gitu aja, seamless gitu aja, hilang dari peredaran. Padahal aku suka banget lah dulu itu membaca majalah game. Dulu tuh nggak bisa beli gamenya, jadi cuma lihat gambar-gambar aja gitu, berandai-andai lah gimana kalau gamenya itu jalan, gimana kalau animasinya itu jalan dan gameplaynya kayak apa. Karena dulu ya YouTube itu masih belum seumum sekarang lah, jadi kalau ada game tuh lihat dari gambarnya ya menghayal sendiri, nggak kayak sekarang bisa lihat gameplay di YouTube. Nah, dan sekarang ternyata ada majalah game Indonesia. Ada berbagai orang yang mungkin kayak aku lah kangen, tapi mereka ini beneran bikin, beneran dimulai, itu dari PMGI, Masplay, dan juga PUBG. Dan nama majalah ini adalah Game Wave. Di sini aku nggak mau nge-review majalahnya atau ngebacain semua majalahnya karena jelas itu bakal lama banget, malah kayak bikin podcast 1 jam bisa lah. Aku mungkin akan baca beberapa halaman, terus misalnya komentarin dan juga ngasih opini lah gimana pendapatku soal majalah game ini. Jadi oke, sebelum kita masuk ke baca-bacanya, kalau kalian tertarik bisa cek sosial media MOG di @mog_media, hanya 2 itu ada di Twitter, Instagram maupun Facebook. Atau cari aja Ministry of Gamers kalau kalian lupa sama username-nya. Dan mari kita read along atau baca-baca. Oke, jadi yang pertama adalah masalah cover. Kalau dilihat sekilas covernya ya udah oke. Ini artworknya juga udah bagus. Ini dari karakternya Malapetaka ya. Ini game Indonesia kalau nggak salah, game FPS Indonesia lah gitu. Oke, cover. Kalau dari cover Game Wave majalah game Indonesia volume 2 Mei. Oke, interview. Oh, ini berarti itu nama rubriknya dan juga nama temanya. Dari artwork tuh udah bagus, cuman kalau aku sendiri sini agak kurang adanya identitas sih. Kalau dari sekilas itu berarti title-nya nih fontnya sama kayak yang di bawahnya, jadi kerasa kayak jadi satu kesatuan. Tapi dari satu kesatuannya itu agak ada pembeda lah kan, karena ini title harusnya, kalau menurut aku pribadi harusnya nih ya agak berbeda sedikit lah dari sub judulnya. Terus antara subjudul dan juga yang ini itu fontnya bisa dibilang monoton lah. Mungkin lain kali ini buat ya buat PMGI, Masplay maupun PUBG ya, yang mereka yang mengurus majalah ini, bisa lah kalau ini subjudulnya dibikin fontnya bold ataupun extra bold. Tapi kalau yang di bawah ini mungkin bisa diganti warna lain atau fontnya weight-nya dikurangin jadi medium atau mungkin like reguler gitulah, jadi biar ada pembeda aja. Tapi kalau secara desain beneran bagus, aku beneran suka. Ini juga ada efek-efeknya kayak komik, beneran ngepas sama karakternya yang komikal kayak ini. Oke, ini top 10. Oke, ini semuanya masuk semua. Nah, ini juga ada PMJI spesial semajalah Mejindo, dan ini bener gratis, tidak berbayar. Jadi buat teman-teman yang tertarik kalau mau baca sendiri silahkan, nanti linknya aku taruh di bawah karena ini beneran gratis, digital aja. Oke, lanjut ke dapur redaksi. Terima kasih salam pada. Oke. Nah, ini juga ada tim redaksinya. Nanti kalian bisa cek lah nanti kalau kalian tertarik. Tapi juga nanti waktu aku bacain juga nanti aku sertakan lah di pojok kiri seperti biasa nama redaksinya dan juga sosial medianya gitu. Oke, lanjut kita nggak lama-lama juga. Daftar isi, oke, basics. Ya bener nggak apa-apa. Ini bener oke sih. Mendingan basic kayak gini daripada terlalu banyak konten, terlalu bagus desainnya. Mendingan kayak gini, sederhana. Oke, majalah halamannya. Ini rubriknya. Oke. Kenjanji, Cosplayer tuh was must play ini Sakibing Isai Cina Wave. Oke, ini berarti sampai halaman 107. Lumayan banyak juga nih.
Oke, kita langsung masuk ke topiknya. Hari ini dari PMGI mencari majalah game Indonesia pertama. Nah, ini oleh Dodi Kusumanto dari @masplay. Oke, Mega Games. Oh, berarti ini ya, apa namanya, majalah game pertama lah bisa dibilang, mbahnya majalah game Indonesia gitu. Ini ada Game Master. Nah, ini bukan zamanku lah, mungkin aku tahu, mungkin pernah baca, tapi kayaknya aku lupa lah, udah masih kecil banget lah waktu itu. Oke, sama majalah game pertama di Indonesia, bla 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 bla. Ada semua. Nah, ini ada yang menarik ini. Pada masa itu, pembahasan game di media cetak Indonesia umumnya hanya berupa rubrik sisipan di tabloid anak seperti Fantasi, Hubla, atau Mentari. Ini yang aku beneran ingat banget sih, karena dulu itu kayak majalah Bobo kayaknya ada sih game, tapi beneran terbatas. Cuman yang paling aku ingat itu malah di koran Jawa Pos. Kalau teman-teman ingat lah ya, ini di tahun 2000-an, di hari Sabtu atau Minggu di koran Jawa Pos tuh selalu ada 1-2 halaman yang khusus video game atau misalnya band-band musik-musik itu. Jadi ini bener sih, bagus kontennya. Ini jadi pertanyaan cukup sering, bla bla bla. Oke, nah ini juga disertakan juga. Ini bener salut sih sama PMJI yang udah ngeriset dan juga udah baca-baca, nyari-nyari sumber kayak gini. Ini agak sulit lah, karena preservasi di Indonesia tuh bukan hanya majalah game ya, berbagai hal yang jadul-jadul lah itu agak sulit buat di restore itu lah. Jadi kalau ini beneran bagus sih, respect lah buat PMJI. Oke, ini ada 4 halaman kalau nggak salah. Game Master periode awal. Oke, cover depan majalah kondisi. Nah, ini cover depannya. Ini bener tahun 90-an banget lah. Ini masih Street Fighter berapa? Ini 2 kalau nggak salah. Oke, kita langsung lanjut aja. Oh, tapi mungkin kalau berkomentar ya, backgroundnya ini sih yang mungkin bisa agak dikurangi opacity-nya biar tulisannya nih bisa jelas terbaca. Ini bener jelas terbaca, tapi mungkin enaknya tuh lebih dikurangi lagi backgroundnya jadi agak gelap biar tulisannya bisa lebih ke highlight gitu. Oke, next. Oh, langsung menu utama, Malapetaka. 2D pixel art shooter game tembak sudut pandang orang pertama hasil passion project dari Sandi Tio Bayu atau Citok yang berhasil mencuri perhatian. Bener banget ini, karena jarang lah orang Indonesia tuh tahu yang namanya Doom klasik gitu lah. 2D pixel art shooter terdiri dari sci-fi, FPS, dan berjalan pada GZ Doom ini kalau nggak salah engine-nya atau apa, pokoknya masih natif dari Doom klasik. Jadi beneran gamenya itu anggapannya ya love letter dari Doom gitulah. Kamu akan memainkan game karakter bernama Petaka, seorang amnesia kamar dan hanya ingin membunuh setiap kalian jauh. Oke. Nah, ini Mas Sanditya Bayunya. Ini kayaknya hardcore fansnya dari Doom ini. Karena ya kita kalau bikin game itu pasti apa yang kita suka dulu lah paling enggak. Jadi kita biar bisa menikmati gitu dalam prosesnya. Ini diri Anda. Nah, ini mungkin bisa kalian baca sendiri aja. Kalau itu tadi, kalau misalkan aku baca semua ini bisa sampai jadi episode podcast 1 jam. Jadi mendingan ya dibaca aja. Kalau dari layout, oke, nggak ada masalah. Oke, bagus. Gambarnya juga udah rapi. Menata utama Malapetaka, agak males sebenarnya ngasih nama ya, tapi oke lah. Ini desainnya bagus. Ini dari Mas Play. Ini kalian kalau kelihatan inspirasi nama, oke. Suka dan duka Malapetaka. Mengingat Malapetaka bukan proyek utama yang saya kerjakan dan belum menghasilkan, bener mau nggak mau saya harus ambil bekerja di bidang lain lah. Bener, inilah realita game developer di Indonesia lah. Jadi kita nggak bisa full bikin game penuh, karena kita juga harus punya pekerjaan sendiri, karena bikin game tuh ribet dan juga makan waktu banyak. Oke, tuh game di Indonesia ini cukup bagus juga insight-nya. Sekali lagi baca sendiri aja. Karena yaitu aku nggak mau terlalu baca-baca. Lanjut. Oh, ini berarti iklan sama kayak majalah-majalah pada majalah game dulu tuh kan banyak iklan. Kalau dulu kan masih zamannya HP jadul, jadi kita sering dapetin iklan kayak Sony Ericsson maupun Nokia di sini gitu. Oke. Ini dari Mas Play, remake penuh pertaruhan Resident Evil 4 oleh Andrea Siriah Girsa. Oke.
Ya, begitu banyak versi port di berbagai konsol hingga ke mobile. Kalau kalian lupa, Resident Evil 4 tuh head to head sama yang namanya Skyrim dengan game portingan terbanyak di dunia. Udah aku nggak lupa lah pada berapa banyak portingan Resident Evil 4 tuh, ada 14 atau 16 gitu lah, aku lupa. Pokoknya nomor 2 lah setelah Skyrim kalau nggak salah. Ya, oke, ini artikelnya bagus ini. Berarti ini review ya berarti. Oke, kembali mencekam. Oke, bener aku udah main beneran kembali mencekam meskipun grafiknya lebih bagus di sini. Di Resident Evil 4 Remake, Capcom berhasil mengembalikan atmosfer. Oke, bener. Musiknya juga turut membantu meskipun remix dari yang klasik, tapi beneran kayak jadi musik baru di sini, makanya atmosfernya jadi kelihatan lebih baru juga. Plot cerita lebih digali, oke. Tapi dari gambar, oke. Ini bener, ini jadi highlight utama, tendangan dan juga pisau jadi naik level di sini. Kustomisasi kompleks. Oke, fitur merangkak dan penyusup. Pertaruhan terbayarkan. Oke, tadi kalau kita kembali ke judul tadi kan anggapannya kan pertaruhan gitu lah. Ini langsung dijawab sama penulisnya. Pertaruhan terbayarkan karena bener. Apa yang Capcom melakukan dengan mempertaruhkan nama besar Resident Evil itu terbayarkan lah. Capcom itu beneran respect lah aku. Mereka itu berani nge-remake game terlarisnya mereka, tapi masih tetap ada DNA-nya dan juga tetap laku keras sampai sekarang. Mungkin kalau misalkan sampai 4 tahun ke depan ini benar jadi bestseller yang Capcom sih. Oke, lanjut. Nisa Gaming Isai. Ila segenggam garam Salty nih yang nulis oleh Anissa Nurulka, mbaknya Salty nih main game ini. Oke. Triangle Strategy. Oke, nah artikel kayak gini lah yang aku suka dulu itu waktu kecil. Sedikit tulisan tapi gambarnya banyak. Sumber daya alam, oke. Ini paling easy to read beneran sih. Aku dulu itu senengnya baca kayak gini. Jadi ada gambar karakternya, ada gambar gameplaynya. Jadi ya itulah, aku dulu itu sukanya menghayal kayak gini. Misalkan kalau karakternya ini jalan ke depan kayak gimana, kok gameplaynya kayak gimana, di depan ini ada apa. Karena itu tadi belum ada YouTube. Jadi kalau misalkan ada majalah game dengan banyak gambarnya, itu aku malah lebih senang daripada banyak tulisan lah. Ya namanya juga masih bocah gitu. Protagonis yang minus, sayangnya protagonis di game ini menurut saya sangat membosankan hingga tidak memorable. Nggak tahu, aku juga belum main lah Triangle Strategy ini karena masih mahal gitu. Mending uangnya buat beli game yang lain karena aku juga masih mending. Oke, klasik lah. Triangle Strategy memiliki 4 ending dengan ending normal dan 1 true end. Kayaknya game JRPG itu kalau nggak punya ending banyak tuh haram hukumnya gitu loh. Akhir kata oke. Lanjut, Realita Esport Fighting Game di Indonesia oleh Bram Arman. Esport stigma gamers di zaman sekarang. Wah, ini sih yang menurutku pribadi ya itu tadi masalah background sih. Masalah backgroundnya ini bener udah bagus, backgroundnya bener megah. Cuman kan kalau yang namanya media baca yang diutamakan lah tulisan. Ini kurang banget lah kalau dari aku pribadi, kurang tipis gitu loh. Jadi biar gambarnya itu diwakilkan sama gambar thumbnail kayak gini. Tapi ya itu sayang sih, informasinya kalau bagus, cuman kalau desainnya itu kurang bagus, yang baca juga agak malas gitu. Padahal tulisannya benar-benar bagus. Soalnya e-sport itu di Indonesia dimandangnya cuma game mobile. Padahal e-sport sendiri itu beneran luas loh. Ini kan ada Capcom, orang sini mana tahu Capcom, tahunya Muntun lah. Oke. Dari Advance Guard. Oh, ini Advance Guard ini kalau nggak salah komunitas fighting lah di Indonesia nih. Ini orang jago-jago main game fighting lah ini. Oke, itu tadi mungkin backgroundnya sih yang mungkin bisa agak ditipisin lagi opacity-nya, jadi biar tulisannya tuh bisa lebih jelas. Oke, Advance Guard ini kalau kalian pengen menunjukkan skill kalian lah tinggal ke Advance Guard ini aja lah. Kalau kalian jago main Tekken, main Street Fighter atau Dead or Alive, terserah, coba aja main master dari Advance Guard ini gitu. Ini ada IG-nya kalau kalian mau, nanti bisa add sendiri. Oke, next apa ini?
XYZ Game Talks Remaster remake oleh Andreas Syria Girsang. Ini Mas Andreas ini kok seneng nulis nih. Tren nostalgia. Oh ini berarti bener dia ngebahas remake dan juga remaster karena memang jadi meta barulah di tahun-tahun sekarang game remake dan juga remaster. Dan soal layoutnya juga bagus, dia itu ngasih dalam satu halaman remake dan juga remaster biar pembaca itu bisa langsung membandingkan gitulah waktu membaca. Dan sekali lagi teman-teman bisa baca sendiri aja karena daripada aku bacain bisa jadi podcast episodenya. Oke. Berarti langsung dikasih informasi juga lah asal usul atau sejarahnya awal mula. Yuk cari dulu ternyata NES, Sega Genesis. Oke. Kembali mendobrak ya, kalau ini mungkin remaster pertama yang kelasnya tuh blockbuster lah. Kalau nggak salah Final Fantasy 7 Remake tuh budgetnya 200 juta dolar lah kalau nggak salah. Marketingnya itu di 100 dolar, aku lupa pokoknya itu game Square Enix paling mahal lah sampai sekarang yang dibuat sama Square Enix. Mas Play Master Remake. Nah mungkin kalau aku pingin nambahin ya itu Resident Evil tuh bisa dibilang remake pertama yang bukan blockbuster ya, mungkin remake pertama yang agak niat, yaitu remake-nya game Resident Evil Zero sama Resident Evil pertama. Jadi kalau kalian pingin tahu Resident Evil ya bisa main itu dulu lah, karena itu juga ada di porting PC dan grafiknya udah bagus, jadi nggak kayak dulu zaman PS1. Makanya tuh RE0 sama RE1 yang remake itu beneran bagus, jadi aku mungkin bisa tambah di sini. Tapi kalau yang lain ini beneran bagus sudah. Mega Man Romantic Toxic. Oke, lanjut. Kalau gitu Terminator Remastered. Oke, bisa dibaca sendiri aja sekali lagi. Tori Bram Japanese Sate Bar. Oke, iklan lagi. Beneran udah kayak majalah gaming, banyak iklannya. Nah kalau ini ada logo MOG, ini yang nulis MOG, orang dari MOG nulis. Karena Dead Island 2 itu kan agak drama ya, developernya itu bukan studio, publishernya tuh agak cincong lah bisa dibilang. Jadi kita itu nulis lah, bisa kalian baca sendiri Dead Island. Kalau layoutnya ini benar masih kosong karena dari kita nih nggak pernah ada yang nulis artikel sebenarnya, atau nggak pernah nulis buat sekaliber majalah ya. Mungkin ya semoga ada insight barulah waktu kalian baca ini dan gimana rasanya tuh ngedevelop sebuah game di korporasi besar. Jadi nggak kayak game indie yang terkesannya simple walaupun nggak simple. Kalau game AAA itu lebih ribet lagi, ya ini kayak 9 tahun mereka ngerjakan. Oke, ini bisa kalian baca sendiri aja. Ini tulisannya dari orang kita di MOG atau Ministry of Gamers. Jadi kita tuh suka ngebahas kayak gini-gini lah, hal-hal kayak bisnis, ekonomi di dalam game ya, di dalam studio dan di industri gamenya. Oke, nah ini agak promosi sedikit, itu tadi masalah game itu banyak promosinya. Oke, next ini apa? Top 10 Nintendo bestseller. Ini dari siapa nih? PMJ itu apa PC? Belum ada. Project Grounded nama project yang mengembangkan konsol dengan teknologi 64. Itu dari Mas Play. Oke, sekali lagi salut buat Mas Play yang udah ngumpulin data kayak gini, karena nggak kayak sekarang sebenarnya. Kalau sekarang itu gampang lah kalau kita nyari data sales game, video game itu. Kalau dulu itu agak susah lah kalau kita nge-tracking sales dari video game. Bukan dia mungkin karena ya nggak semasif sekarang informasinya, dan juga dulu itu bajakan masih banyak, jadi company itu nggak tahu gamenya itu beneran laku legal atau secara ilegal. Jadi kalau ini beneran respect lah sama Mas Flo yang udah ngumpulin data sampai sebanyak ini. Dan yang pertama apa ini? Mario Kart 64. Siapa juaranya? Oh jelas sih, Super Mario 64. Ini sampai sekarang gamenya masih banyak. Kalau kalian suka nyambangi Twitch, ini sebenarnya game paling banyak di speedrunning di Twitch. Nah, kembali lagi iklan, itu tadi majalah game Indonesia, banyak iklannya emang. Ini Mas Play, jadi kalau kalian pingin nge-follow Mas Play, nah ini ada IG-nya. Kemudian ada save point.
dari PUBG. Save point. Siapa tidak kenal dengan Danis Adiswara, aktor yang sering kita lihat seliweran di dunia film dan pop culture Indonesia. Kayak dengan Game Wave ya, akan bagi sedikit mengenai game favoritnya Civilization series. Berarti kayak interview ini. Oh, ini lebih mirip ke Q&A sih, sederhana banget. Sebenarnya kenapa Anda suka dengan Civilization? Saat sedikit kadang ini jadi sekalian. Ini berarti orang baik-baik, nggak kayak aku di sini yang sukanya malah main Tropico, pengen jadi diktator daripada aja main Civilization. Oke. Ini apa nih kok ada cewek ini? Cosplayer to watch. Oke. Dulu itu nggak ada halaman buat cosplayer ya, karena cosplayer itu nggak sepopuler sekarang. Dan sekarang cosplayer tuh benar-benar jadi tombak utama lah di dunia industri game ini. Karena bisa dibilang kayak ini tadi, Eagle sama dengan Emma. Ini siapa ini? Karamelia Natakusuma. Halo Emma. Ini bisa di follow. Karam.l. Nah, kembali lagi, jadi cosplayer sekarang itu bisa dianggap sebagai garda terdepannya industri game lah. Jadi kalau misalkan ada publisher atau developer punya game baru, mereka tinggal nyiapin yang namanya cosplay guide. Jadi cosplayer itu juga jadi instrumen buat marketing dari video game. Karena kalau nggak ada mbak ini dan juga nggak ada cosplayer yang lain, game-game dan pop culture itu nggak mungkin sebesar sampai sekarang. Jadi beneran kudos buat semua cosplayer yang ada di dunia ini. Cosplayer tuas, oke, langsung dikasih full muka ini. Enak lah, kalian bisa baca-baca sendiri, bisa refreshing sendiri sama Emma ini, bukan Igrun, Emma. Oke, next ada halaman PC edit parental guidance for gamers. Oh, ini berarti untuk menikmati bermain game sebagai orang tua. Ini berarti ya kalau kalian udah berumur 40-an lah, mungkin bisa dikategorikan sebagai orang tua ya. Oke, ini kalau kalian udah di umur bapak-bapak atau udah sibuk banget mungkin bisa baca ini. Berarti yang nulis ini Mas Didit atau Om Didit ini berarti ya. Oh iya, berarti benar, tadi ada tulisannya oleh Aditya Pratomo. Berarti yang nulis Om Aditya Pratomo ini. Secara sadar, oke. Oke, game changing my life as a fighting gamer. Saya Bram, berarti kayak tadi orang dari Advance Guard, Bram Arman. Saya adalah gamer yang fokus ke fighting game. Berarti ini dewanya game fighting Indonesia lah gitu. Dan beginilah kisah saya kenapa bisa terjerumus di genre ini. Oke, ini halaman berapa? Halaman 74. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri lagi lah. Kalau aku rekaman ini udah sampai 20 menitan, jadi biar nggak terlalu lama juga. Ini kalian bisa baca-baca sendiri, linknya nanti aku taruh di bawah. Cuman untuk sejauh ini aku beneran udah suka banget lah sama Game Wave ini. Mari coba kita langsung balik ke satu. Nah, Game Wave dari Mas Play plus PMGI plus PUBG beneran bagus banget malahan. Oke, thank you lah buat ketiga pihak ini yang udah kembali menghidupkan kembali lah majalah game di Indonesia. Dan juga mereka tadi sempat wawancara developer lokal. Jadi sekalian mereka ini jadi garda depan juga buat ngebantu developer lokal ini biar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Mungkin kalau masyarakat internasional bisa dibilang nggak bisa lah, karena defaultnya developer Indonesia itu ya jualnya di luar negeri. Tapi buat orang kita sendiri tuh kadang nggak diketahui. Jadi buat malapetaka tetap fighting buat ngedevelop gamenya, ditunggu sampai full release. Semoga juga orang Indonesia banyak yang tahu lah dari majalah game ini. Dan mungkin kalau Game Wave ada kelanjutannya di bulan Juni ini, kalau ada developer lain yang diwawancarai, semoga bisa jadi sarana marketing buat di sinilah buat mereka juga, buat studionya mereka juga. Oke, tim redaksi dan kontributor tadi udah redaksi dan kontributor. Dan mungkin udah itu aja lah kalau misalkan dari video ini, biar nggak terlalu panjang juga. Nanti juga aku kasih timestamp di tiap aku membaca redaksinya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf juga kalau misalnya aku terlalu cepat atau
mungkin ada salah kata juga buat PMJI, Masplay, dan juga PUBG, mungkin terlalu kasar. Tapi aku pengen berharaplah kalau misalnya majalah ini meskipun bukan diurus sama profesional dalam tanda kutip, meskipun ini dalam tanda kutip juga amatiran, aku berharap juga ini bisa kalau sekelas internasional kayak majalah gameplay, majalah game informer dan yang lain-lain. Jadi biar orang luar juga bisa tahu lah kalau kita itu masih punya majalah game juga di Indonesia. Oke, sekian dari MOG dari aku Afi. Terima kasih juga udah dengerin sampai sekarang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.